Adat bahasan di syara, syara bahasan di kitabullah. Peribahasa Minangkabau itu begitu terkenal hingga banyak orang pernah mendengarnya. Ia begitu sakral disebut-sebut dalam berbagai kesempatan dan telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Minangkabau dimanapun berada. Dalam beberapa waktu lalu, ASB-SBK juga telah diakui oleh negara dan diwujudkan dalam Undang-Undang Sumatera Barat yang baru disahkan oleh DPR. Pada saat video ini direkam, balet ini belum diberi nomor karena masih dalam proses diundangkan. Selain Sumatera Barat, undang-undang lainnya yang disahkan adalah tentang Undang-Undang Provinsi Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam kesimpulan dari naskah akademiknya, undang-undang ini terbit sebagai upaya sinkronisasi dengan sejumlah pengaturan terkait dengan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan undang-undang yang ada saat ini melahirkan Provinsi Sumatera Barat masih berdasarkan Undang-Undang tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang terbit pada saat masih zaman Republik Indonesia Serikat. Dalam pasal 5 huruf C, Undang-Undang tentang Sumatera Barat yang berbunyi, adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah adat bahasan di syara atau ABS, syara bahasan di kitabullah ABK, sesuai dengan aturan adat Salingkanagari yang berlaku. Mengenai peribahasa ABS SBK ini, secara sederhana dapat kita maknai peribahasa itu sebagai pengamalan adat dan Islam dalam masyarakat Minangkabau. Sebagai suatu informasi, dalam bukunya Sengketa Tiada Putus Jeffrey Hadler menerangkan bahwa pada zaman dahulu, peribahasa itu tidaklah berbunyi seperti itu, melainkan adat bersandi sara dan sara bersandi adat. Baik syariat Islam maupun adat istiadat lokal sama-sama berlaku dan saling bergantung. Menurut Jeffrey Hadler, bahwa kemerdekaan menimbulkan tuntutan politis baru, dan pada pertengahan abad ke-20, peribahasa itu berubah menjadi adat bahasan di syara, syara bahasan di kitabullah. Versi terakhir inilah yang dikutip oleh para tetua adat pada masa kini. Tetapi kami tidak menemukan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Kami tidak bisa memastikan, tetapi keterangan di atas cukuplah sebagai informasi tambahan saja. Dan diskusi mengenai ini tentu masih sangat bisa untuk dilakukan. Tetapi ketika ia akan telah disebutkan dalam undang-undang yang baru disahkan, sontak bermunculan wacana tentang kekhawatiran akan kemunculan perda syariah di Sumatera Barat. Dalam pandangan yang lebih ekstrim, ada wacana tentang peribahasa ini kemudian akan menjadi referensi untuk menghadirkan daerah istimewa dengan menerapkan hukum syariah kedua di Indonesia. Namun, berbagai pihak telah menenangkan kita bahwa kemungkinan itu tidak otomatis bisa muncul begitu saja. Tetap akan ada Pancasila yang menaungi daripada undang-undang itu. Dan sepertinya peluang untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa telah menjadi hal yang sulit untuk terrealisasi. ASB-SBK sendiri bagi sejumlah kalangan, terutama anak-anak muda, dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Beberapa mungkin tahu maknanya, namun tidak punya ide tentang bagaimana ia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran jika muncul kritikan yang menyerang perasaan yang cukup sering terkesan glorifikasi terhadap hal ini. Seperti kritik yang dilontarkan oleh intelektual muda Sumatera Barat, Heru Joni Putra dalam satu tulisannya yang menyorot 4 kekurangan peribahasa itu. 1. Mengapa kitabullah dan bukan Al-Quran? 2.
mengapa syarak bahasandi kitabullah dan bukan syarak bahasandi kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW? 3. Apakah modus hubungan adat dan agama sama dengan agama dan Al-Quran? Dan yang keempat, apakah ABS SBK adalah titik keberangkatan atau titik tujuan? Pada akhirnya, kritik yang dilontarkan ini tentu saja bisa membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai peribahasa yang telah melegenda itu. Terutama karena ketika ia benar-benar akan diformulasikan dalam undang-undang yang memberikan pijakan hukum terhadap penerapan adagium ini dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan begitu, catatan Safruddin Bahar pada 2007 lalu akan tetap menjadi relevan. Para tokoh-tokoh pemikir adat Minangkabau dan Islam di Sumatera Barat perlu untuk mengelaborasi paradigma ABS SBK secara lebih mendasar, komprehensif, koheren, dan konsisten. Selama masalah ini belum terselesaikan dengan baik, kegalauan anak muda Minangkabau yang memerlukan identitas kultural dan sedang menghadapi ketidakpastian norma, makna, serta implementasi budaya Minangkabau akan tetap ada dan bisa dipahami. Dalam artikelnya, Ahmad Kosasih dari Universitas Negeri Padang pernah mencoba untuk menggambarkan upaya penerapan nilai-nilai adat dan syarak dalam masyarakat Minangkabau. Dengan memberikan konsentrasi pada pelaksanaan pemerintahan nagari, falsafah ABS SBK dicoba untuk dipertemukan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagai seorang akademisi Islam, penulis terartikel ini tentu paham tentang kesesuaian antara adat dan Islam ini. Jadi, menurutnya, nilai-nilai Islam dalam Minangkabau itu telah ada sebelumnya, dan ia telah menjadi Islam bahkan tanpa perlu dilabelkan sebagai sesuatu yang syariah. ABS SBK telah ada selama ini dan dianggap telah terinternalisasi dalam masyarakat Minangkabau, sehingga kadang memunculkan apakah ia memang perlu untuk diformalkan. Maka kami beranggapan bahwa usaha-usaha seperti ini perlu untuk dikembangkan untuk menegaskan bahwa Islam telah ada dalam masyarakat Minangkabau. Ia telah ada meskipun tidak diformalkan dalam bentuk undang-undang sebagai dasar hukum. Tapi jikapun akhirnya telah terlembagakan, maka akan perlu pengayaan mengenai maksud dari penerapannya. Hal yang kami pikir penting untuk dilakukan adalah pembekalan yang berkala dan berkelanjutan terhadap pengetahuan yang memadai tentang adat dan Islam bagi masyarakat Minangkabau. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Haji Mas'ud Abidin yang pernah menulis dan merancang kurikulum tentang surau. Para akademisi, budayawan, dan pakar agama juga dirasa perlu untuk merancang suatu pedoman standar untuk menyuarakan apa itu adat Bahasandi Syarak, syarak Bahasandi Kitabullah. Mengapa ia penting dan bagaimana penerapan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari.